Baik, nama saya Astiti Halawa, saya kelas 12 IPA. Ada juga pengaruh teknologi saat ini, yaitu anak-anak remaja atau anak muda tidak dapat menggunakan alat teknologi dengan benar saat ini. Karena kenapa? Anak muda dan remaja-remaja saat ini salah menggunakan yang namanya teknologi. Karena kenapa? Bisa saja anak muda sekarang itu eh, membuang-buang waktu untuk membuka internet, membuka Facebook, membuka WA yang tidak penting atau yang dapat membuang-buang hasil, yang dapat membuang-buang waktu kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada juga yang main TikTokan, ada yang buka-buka Facebook, ada yang buka-buka WA, dan bahkan pun dapat menghabiskan waktu dalam beberapa jam hanya untuk membuka-buka beranda, hanya untuk main TikTok. Nah, itulah pengaruhnya pada saat sekarang ini dan perkembangannya sekarang ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itulah manusia itu memang tidak lepas dari kemajuan, dari perkembangan teknologi saat ini. Manusia tetap membutuhkan, manusia tetap tidak mau lepas dari kemajuan teknologi. Nah, eh, sekarang kita akan lebih tahu, mari lebih mendalami lagi tentang masalah atau tentang perkembangan teknologi saat ini, dan mari kita belajar bersama-sama supaya kita dapat mengetahui perkembangan tentang teknologi. Baik, hanya sampai di situ aja saya dapat menjelaskannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada saat ini. Ini sebagai tugas kami dari pembelajaran TIK yang dipandu oleh Bapak Markus Bulele. Jadi sebelum kita masuk pada pokok pembahasannya, terlebih dahulu kita harus memperkenalkan diri. Nama saya Angelus Bulele. Saya dari kelas 12 IPA, sekolah SMA Swasta Bina Kasih. Jadi langsung saja pada intinya, teman-teman semua, kita harus tahu bahwa perkembangan teknologi pada saat ini sangat canggih. Mungkin dulunya perkembangan teknologi tidak sesuai dengan sekarang. Dulunya tidak canggih dan sekarang sudah canggih dan sangat canggih. Jadi teman-teman semua, dengan adanya teknologi ini juga kita sebagai manusia kita sangat mempermudahkan untuk melihat atau beraktivitas, untuk melihat berita-berita yang beredar di dunia maya. Jadi buat teman-teman semua, kita juga harus tahu bahwa perkembangan teknologi ini juga ada dua dampaknya. Ada dampak negatif dan ada dampak positif. Jadi teman-teman semua, dengan adanya teknologi kita dapat mempermudah untuk beraktivitas setiap hari, untuk melaksanakan kegiatan yang kita butuhkan, yang sangat kita butuhkan. Jadi dengan adanya teknologi, kita sangat cenderung untuk beraktivitas setiap hari. Kita sangat senang dengan adanya teknologi. Jadi teman-teman semua yang sudah menonton video ini, kita tahu bahwa ada dua dampaknya. Ada dampak negatif dan ada dampak positif. Jadi dampak negatifnya yaitu kadang-kadang kita melihat anak-anak zaman sekarang salah mempergunakan yang namanya alat teknologi. Sekarang pada zaman sekarang, anak-anak yang sudah punya HP, yang sudah punya alat canggih lah, pokoknya seperti HP, komputer, laptop. Jadi ketika mereka salah mempergunakan alat-alat itu, semuanya akan hancur. Hidupnya pun akan hancur dengan adanya teknologi. Dia salah mempergunakan dengan, contohnya dia sudah melihat berita-berita yang tidak sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi dengan dia sudah melihat itu, dengan dia sudah memperlakukan yang tidak kita inginkan, maka semuanya akan hancur. Hidupnya pun akan hancur dan semuanya akan berakhir pada saat itu. Jadi teknologi ini juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu ketika kita sudah mempergunakan dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Contohnya sekarang
kita harus cari contohnya sebagai kita anak sekolah, kita harus mencari tugas. Dengan adanya teknologi maka kita sangat mempermudah untuk mencari yang namanya tugas-tugas. Jadi teman-teman semua, saya himbau kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, mari kita bekerja sama untuk meningkatkan atau untuk bekerja sama untuk melihat bagaimana yang namanya teknologi pada saat ini. Kita harus tahu bahwa yang kita jalani adalah yang kita baguskan atau yang kita camkan adalah perkembangan teknologi yang positif. Jadi dengan kita sudah mencari yang positifnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan teknologi ini juga kita sangat tahu bahwa kita juga harus tahu teknologi ini kita dapat yang namanya mata pencaharian kita. Jadi dengan adanya teknologi maka semuanya kita dapat berusaha untuk kemajuan masa depan. Kita dapat berusaha untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi pada saat ini. Jadi ketika kita saling mempergunakan pun maka keinginan kita tidak sesuai dengan harapan kita masing-masing. Jadi teman-teman semua, saya himbau untuk supaya kita harus bekerja sama untuk pada positifnya aja. Dan kita juga harus mempergunakan negatif. Dengan kita mempergunakan pada negatif, itu termasuk pengalaman kita yang pengalaman ke depan. Ketika kita sudah memperbuatnya, maka semuanya itu kita harus tahu, kenapa saya harus memperbuat ini. Berarti dengan kita sudah mempergunakan dengan negatif, maka kita harus berubah dengan positif. Jadi teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang perkembangan teknologi pada saat ini. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang, mohon untuk dimaklum. Soalnya kita juga masih pelajar, kita juga masih anak-anak didik yang bisa diajar. Jadi teman-teman semua, saya himbau supaya kita dapat memahaminya dengan sungguh-sungguh. Kita harus dapat memahami atau kita harus dapat mempergunakan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi teman-teman semua, terima kasih. Pada pembelajaran, perkenalkan, nama saya Elima Layak, kelas 12 IPS. Baik, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi pada zaman sekarang. 1. Kita harus tahu teknologi berasal dari kata teknologia, berarti berasal dari bahasa Yunani. Techno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Ada beberapa tahapan lagi tentang perkembangan teknologi, yaitu 1. Membuka lapangan kerja baru. 2. Mempermudah pertukaran informasi. 3. Memudahkan proses jual beli. 4. Menurunnya sosialisasi antar manusia. Yang kelima, telepon seluler. Keenam, televisi. Ketujuh, komputer dan internet. Transportasi darat, transportasi laut, dan lain sebagainya. Dan perkembangan teknologi juga banyak manfaatnya. 1. Radio ataupun satelit. Dan kita harus membahas satu persatu. 1. Membuka lapangan kerja baru, berarti membuka kerja baru terhadap orang lain tanpa tatap muka melalui jaringan ataupun online. Kedua, mempermudah pertukaran informasi. Mempermudah pertukaran informasi tidak harus secara tatap muka tetapi dapat melalui online. Ketiga, memudahkan proses jual belikan. Mempermudah proses penjual belikan tanpa tatap muka. Kita pasti barang yang kita beli pasti akan tercapai melalui online. Dan juga tentang radio. Radio berarti tentang informasi. Dan juga televisi. Televisi juga bermanfaat bagi kita untuk membagikan informasi baik dari luar sana maupun tentang kejadian yang pernah teralami. Dan jaringan juga mempermudah memperkenalkan kita pada orang yang belum kita kenal.